Oknum perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan diringkus karena diduga memperkosa seorang siswi SMP. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak tahun lalu dengan modus menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Siswi SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga diperkosa dan menjadi pemuas nafsu bejat perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Pemerkosaan dilakukan di rumah oknum polisi di Kecamatan Barombong. Setelah mendapatkan laporan, polisi memastikan pelaku bertugas di Polairut Polda Sulawesi Selatan. Perbuatan bejat pelaku terjadi sejak akhir tahun lalu. Pelaku mengajak korban yang masih berusia 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Sebenarnya tidak mau melaporkan, menyampaikan ke keluarganya. Tapi anak ini awalnya ingin tinggalkan Goa, Makassar ke Samarinda, ke Kalimantan, rumah tantenya. Kemudian tantenya bertanya, ada apa? Kenapa kamu tinggalkan Makassar? Akhirnya anak ini ngomong, sampaikanlah apa adanya bahwa saya saya diperlakukan seperti ini. Oh, berarti kasus ini terbongkar ketika anak ini cerita hal yang dialaminya kepada orang tuanya? Bukan orang tuanya, ke tantenya. Sementara itu polisi sedang memeriksa terduga pelaku AKBP-M di Satuan Propam Polda Sulawesi Selatan. Saat ini terduga pelaku telah dinonaktifkan sementara dan bila terbukti bersalah ia terancam dipecat dengan tidak hormat. Melihat sanksi tegas yang pertama ya sesuai dengan undang-undang kepolisian khususnya di bidang propam itu ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran kode etik di sana. Nanti kita lihat kasusnya apakah itu pelanggaran disiplin yang dilakukan atau kode etik hasil dari pemeriksaan propam. Tapi nanti kalau menjurus ke pidana itu lain lagi undang-undang yang mengatur. Ya. Bisa sampai pemecatan juga ya kalau mau terbukti atau gimana? Kalau terbukti bisa dengan putusan dengan tidak hormat. Atas perbuatannya kini oknum perwira polisi masih diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Laporan korban ke Polda Sulawesi Selatan akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara pelanggaran kode etik diserahkan pada Propam. Seorang pemilik warung kopi warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi karena telah mencabuli karyawannya sendiri. Modus tersangka yaitu berpura-pura menikahi korban secara siri dan mengancam korban akan berdosa karena pelaku adalah suami sahnya. Unit Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Mojokerto menangkap seorang pemilik warung bernama Anwar Sadat alias Nur Hadi di Kabupaten Mojokerto. Tersangka ditangkap karena telah mencabuli karyawannya sendiri yang masih di bawah umur. Usai penangkapan di sebuah warung, tersangka pun langsung dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti baju, celana, serta sepeda motor yang dianggap sebagai alat untuk melakukan persetubuhan tersangka. Dalam aksinya, tersangka membujuk rayu korban dengan menjadikan korban sebagai istri sirinya. Selanjutnya, tersangka mengancam korban jika tak menuruti, dianggap sebagai istri pembangkang. Ya, sekitar bulan awal Februari, coba merayu korban dan mengatakan kalau kamu ini merupakan istri-istriku karena telah saya ucapkan kalimat syahadat. Awal berjalan, kemudian kurang lebih pada tanggal 18 Februari pelaku merayu kembali korban, mengatakan kalau yang bersangkutan ingin mengajak berhubungan badan pada korban. Sebelumnya, korban melaporkan kasus pencabulan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto dengan didampingi keluarganya. Setelah diperiksa dan dilakukan visum, polisi pun menangkap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menangkap seorang laki-laki yang diduga mencabuli seorang anak yang masih berusia 6 tahun. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan perbuatannya kepada orang tua.
RR 43 tahun diamankan warga Tangerang Selatan, Banten karena telah mencabuli seorang anak berumur 6 tahun. Pelaku yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini nyaris dihakimi warga yang emosi dengan perilakunya. Saat melancarkan aksinya, pelaku diduga memaksa korban minum miras, sehingga korban tidak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa melampiaskan nafsu bejatnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah korban menceritakan apa yang dialami kepada ibunya. Tidak terima dengan pengakuan sang anak, ibu korban langsung melaporkan kepada keluarga besar dan ketua lingkungan. Karena ada unsur kayaknya mau menghilangin jejak itu supaya dia meninggal atau apa, kayak mau dibunuh juga. Kalau sayangnya untungnya itu anak itu nggak pingsan waktu dicekokin minuman itu atau obat itu. Kalau pingsan kan bisa aja terjadi langsung dibunuh gitu kan. Kini kasus ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan. Viral di media sosial, 3 guru perempuan dibegal usai pulang mengajar di sekolah. Realita akan segera kembali usai jeda.